Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, kami dari kelompok 16 Business Plan akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Bisnis Martabak Manis. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 16, yakni saya sebagai moderator, Resa Marani Syafrida, dengan NIM 2107599. Kemudian pemateri bab 1, Risva Anugrah Putri, dengan NIM 210775101. Pemateri bab 2 sampai bab 3, Intan Salsabila Romis, dengan NIM 210751000. Kemudian pemateri bab 4 sampai bab 5, Rifa Muharama Nurhayat, dengan NIM 210751002. Baiklah, langsung saja kepada Riswa Anugrah Putri. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baiklah, saya Rizka Nugra Putri akan membacakan bab 1 yaitu tentang pendahuluan. Yang pertama ada tujuan pengembangan proyek. Dalam suatu pemasaran, banyak sekali berbagai bentuk dan macam-macam aneka ragam makanan dari yang kecil hingga yang besar, dan dari yang murah hingga yang sampai mahal. Dalam kebutuhan sehari-hari, banyak sekali aktivitas yang dijalani dan juga pasti perlu memiliki makanan yang sehat dan bermanfaat buat tubuh. Makanan-makanan memang sudah banyak sekali yang menjualnya. Tetapi makanan ini begitu sangat sederhana dan baik konsumsi ketika malam hari agar terlihat lebih istimewa di pandangan masyarakat. Dengan makanan ini dilakukan dengan cara pembuatan yang sederhana, dengan lebih baik dan higienis. Begitu juga dengan harga yang terjangkau, dan banyak pula masyarakat berminat untuk membelinya dengan rasa yang cukup enak, nikmat, dan lezat. Karena untuk mengingatkan masyarakat Indonesia agar tidak lupa makanan khas Indonesia. Karena makanan ini merupakan makanan selingan dan baik untuk dikonsumsi. Dengan demikian, tujuan untuk pengembangan proyek itu sendiri ada dua, yaitu dari aspek ekonomi dan aspek sosial. Aspek ekonomi adalah untuk meningkatkan pendapatan, sementara aspek sosial adalah untuk membantu masyarakat dalam mengatasi pengangguran. Yang kedua, studi kelayakan proyek. Dari pengamatan langsung dan dari data jumlah mobil atau sepeda motor yang melakukan parkir di warung martabak manis ini, di mana rata-rata pengunjung setiap hari mencapai lebih dari 100 orang, maka dapat diambil kesimpulan sementara bahwa martabak manis cukup laris dengan masyarakat serta dari segi ekonomi layak untuk dijadikan produk yang akan dipasarkan. Keuntungan yang akan diperoleh per sektor, di mana faktor biaya dihitung sebagai berikut. Bahan baku, terigu 2 kilo 24.000, telur 1 kilo 20.000, gula pasir 1 kilo 12.000, air, garam 2.000, soda kue 5.000, blue band 5.000, pewarna kuning 5.000, vermipen atau pengembang soda 4.000, dengan total 77.000. Adapun bahan taburan, kacang tanah setengah kilo 4.000, meses 5.000, keju 10.000, susu kental manis 10.000, wijen 5.000, dengan total 34.000. Bahan baku tambahan, kardus 5.000, piring plastik 7.000, garpu 7.000, pisau 5.000, dengan total 24.000. Modal bahan baku ditambah bahan taburan, bahan baku tambahan dan ongkos angkut dengan total 137.000. Perhitungan keuntungan, harga jual 16.000 dikali 40 porsi, sama dengan 640.000. Harga pokok produk per unit, harga beli bahan baku sama dengan 8.311 rupiah. Harga beli bahan tambahan dan ongkos angkut sama dengan 3.275 rupiah. Jumlah HPP 12.000 dikali 40 porsi sama dengan 480.000. Laba kotor 480.000, biaya penjualan. Biaya pembuatan brosur 30.000, biaya transportasi 30.000. Dengan demikian, ekspektasi return on equity yang akan diperoleh adalah sebesar 15% dihitung dari perbandingan keuntungan dan modal yang dikeluarkan. Usulan proyek. Dari studi kelayakan proyek yang telah dilakukan, di mana ekspektasi return on equity diharapkan adalah 15%, maka kiranya proyek martabak manis ini layak untuk dipertimbangkan. Faktor lain yang juga mendukung layaknya usulan proyek ini adalah ketersediaan bahan baku yang cukup melimpah, sehingga ada jaminan terhadap suplai stok bahan baku dan kelangsungan dari usaha ini akan terjamin. Mudahnya membuat martabak manis serta tidak perlu memakai resep yang sulit, juga hal yang perlu dipertimbangkan untuk mewujudkan produk ini. Baiklah, sekian dari saya.
Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Riswa. Selanjutnya, penjelasan bab 2 sampai bab 3 akan disampaikan oleh Rintan Sasabila Romis. Kepada Rintan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinta Sasabila Rumice dari kelompok 16. Pada kesempatan ini saya akan membacakan bab 2 dan bab 3. Yang pertama, bab 2 tentang pengembangan produk. Yang pertama, konsep produk. Konsep produk yang kita tawarkan sebenarnya tidak jauh berbeda dari konsep yang telah ditawarkan oleh mereka yang memasarkan lebih dahulu. Dengan rasa yang khas dan terkesan elegan apabila membeli martabak manis ini, maka dapat dikatakan martabak manis produk kita adalah produk mitu dari produk sejenis yang ada di pasar. Yang kedua, pengembangan produk. Pengembangan produk ke depan untuk produk martabak manis ini agak sulit mengingat bahwa model atau jenis dari masakan martabak manis memiliki karakteristik tersendiri, pasar tersendiri, dan langganan atau customer tersendiri pula. Kemungkinan yang dapat dikembangkan adalah cara penyajian ataupun cara pendistribusian ke pelanggan. Yang ketiga, uji produk. Setelah kita mampu membuat produk martabak manis, maka produk ini perlu diuji coba kepada para calon pelanggan untuk mengetahui kekurangannya. Uji coba ini meliputi testi rasa, serta yang tidak kalah penting adalah higienisnya. Diperlukan minimal 15 orang yang berbeda dari tingkat umur, pekerjaan, tingkat pendidikan, serta jenis kelaminnya. Dengan demikian, kita dapat mengukur kira-kira produk martabak manis seperti apa yang mereka inginkan. Bentuk alat ukur ini dapat dibuat seperti berikut. Yang keempat, persiapan produk. Setelah kita mengetahui keinginan konsumen, seperti apa, maka tahap selanjutnya adalah persiapan produk. Persiapan produk akan meliputi beberapa aspek. Yang paling utama adalah persiapan sumber daya manusia, bahan baku utama, bahan baku tambahan, alat pengolahan, tempat produksi, serta yang tak kalah penting adalah sumber pendanaan. Sumber daya manusia dalam aspek produksi sangat penting perannya mengingat produk martabak manis ini sebagian besar atau bahkan seluruhnya dikerjakan secara manual. Untuk itu, tenaga yang terampil dalam mengolah martabak manis mutlak diperlukan. Ketersediaan bahan baku utama mesti terjaga stok dan jumlahnya sebab kelangsungan produk akan terjaga dalam terjaganya stok yang cukup. Mengenai bahan baku tambahan berupa bumbu-bumbu dan alat pengolahan, walaupun kontribusi terhadap produk-produk relatif kecil, namun keberadaannya mutlak diperlukan. Yang tak kalah penting adalah sumber pendanaan dari proyek martabak manis ini. Sumber ini dapat diperoleh dari berbagai macam sumber, bisa dari kredit bank atau dari simpanan pribadi. Mengingat jumlah dana yang diperlukan tidak terlalu besar, maka sebaiknya sumber pendanaan akan lebih baik dari pribadi. Modal yang diperlukan dengan perkiraan omset per hari, namun apabila dirasakan kurang dapat mengajukan permohonan kredit bank, di mana saat ini bank berlomba-lomba memberikan kredit tanpa agunan untuk skala kecil menengah. Yang kelima, keunggulan produk. Keunggulan dari produk ini yaitu pertama, memiliki berbagai macam-macam bentuk, yang kedua, memiliki berbagai macam-macam rasa, dan yang ketiga, bahan produk yang higienis. Baiklah, kita masuk bab 3 tentang positioning produk. Yang pertama, segmentasi targeting dan positioning produk. Segmentasi produk adalah proses menetapkan konsumen dalam subkelompok di pasar produk, sehingga memiliki tanggapan yang hampir sama dengan strategi perusahaan. Dengan kata lain, segmentasi pasar adalah proses mengkotak-kotakkan pasar yang heterogen ke dalam potensial customer yang memiliki kesamaan kebutuhan dan kesamaan karakter yang memiliki respon yang sama dalam membelanjakan uangnya. Variabel yang digunakan untuk menentukan segmen pasar adalah dari geografi, demografi,
psikografi, dan behavior atau tingkah laku. Untuk martabak manis ini kita akan mengambil segmen variabel psikografi, di mana segmen kelas sosial menengah bawah adalah menjadi segmen pasar martabak manis ini. Setelah kita mampu mengidentifikasi segmen pasar di mana dalam hal ini kita mengambil segmen tingkat sosial, maka selanjutnya segmen tingkat sosial menengah bawah akan menjadi sasaran atau target pemasaran. Yang kedua, uji studi positioning produk. Dalam melakukan uji positioning produk, yang perlu diperhatikan adalah apakah setelah kita meluncurkan produk tersebut dapat diterima oleh konsumen dengan alasan bahwa produk yang kita bikin itu sesuai dengan kebutuhannya, berbeda dari produk pesaing, memiliki nilai tambah buat konsumen. Untuk itu, dalam melakukan kajian atas positioning produk martabak manis, maka tingkat kepuasan antara yang mereka beli sebanding dengan produk yang kita janjikan. Sudah barang tentu kita memerlukan kuesioner yang agak betul dari kuesioner uji produk. Pada kuesioner uji positioning, kita lebih menekankan apakah produk kita berbeda dari produk pesaing dari segi rasa, harga, kemasan, cara penyajian, dan harga pasar. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Rintan. Selanjutnya, penjelasan bab 4 sampai bab 5 akan dipresentasikan oleh Rifa Muharama Nurhayat. Kepada Rifa, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifa Muharama Nurhayat akan membacakan proposal bisnis plan bisnis martabak manis dari kelompok 16, yaitu bab 4 dan bab 5. Bab 4 yaitu marketing mix. 4.1 penentuan harga. Setelah menentukan positioning produk, maka langkah yang selanjutnya adalah penjabaran dari positioning tersebut, yaitu dengan bauran pemasaran atau yang lebih terkenal adalah marketing mix. Marketing mix untuk produk konsumsi adalah mengikuti kaidah-kaidah yang ada, di mana dalam hal ini strategi, penentuan harga, produk atau merek, promosi, dan flash atau tempat atau distribusi haruslah betul-betul berbeda dari produk yang sudah ada, sehingga dalam hal ini betul-betul ada diferensiasi. Dalam hal martabak manis, di mana target konsumen yang ditetapkan adalah segmen menengah ke bawah, maka faktor harga menjadi sangat sensitif. Untuk itu, dalam menentukan harga, betul-betul dipertimbangkan apakah produk kita dengan harga yang telah ditetapkan dapat terjangkau oleh masyarakat bawah. Dan selanjutnya adalah, apakah dengan harga murah tersebut kita masih mendapatkan untung. 4.2 penentuan produk atau merek. Penetapan merek produk dapat dilakukan berdasarkan nama generik dari produk tersebut. Umumnya, produk makanan lebih memilih nama generik dari produk yang dibuat dengan ditambah label tertentu. Semisal, martabak manis Resa, ayam goreng Rispa, soto Bu Rinta, soto Rifa, dan lain sebagainya. Label ini sebenarnya justru yang menjadi penguat citra dari produk makanan tersebut. Masyarakat akan lebih mengenal label makanan daripada hanya nama generiknya saja. Dengan demikian, dalam membuat martabak manis ini, kita tidak boleh memberi nama hanya martabak manis begitu saja. Namun, harus ada label tertentu di mana label ini menjadi faktor pembeda dari produk lain yang sejenis. Nama untuk martabak manis juga dapat diberikan semisal asal resep atau tempat membuatnya atau mungkin juga nama jalan di mana martabak manis ini dibuat. 4.3 promosi. Dalam melakukan promosi dapat ditempuh dengan berbagai cara. Namun secara garis besar promosi dapat dibedakan menjadi dua hal, yaitu above the line atau ATL dan below the line atau BTL.
Promosi above the line adalah promosi yang menggunakan media cetak dan media elektronik. Dalam hal ini, semisal iklan di TV, radio, dan koran atau majalah. 4.4 Distribusi atau tempat penjualan. Tempat penjualan produk martabak manis ini hendaknya dipilih tempat yang benar-benar strategis, dengan trafik yang padat dan jumlah populasi orang di sekitar tempat penjualan juga padat. Karena dengan pemilihan tempat yang tepat, akan sedikit banyak menimbulkan efek buying signal. Orang yang tadinya belum tahu keberadaan produk kita akan dengan segera tahu. Dengan demikian, faktor manusia yang biasanya suka mencoba hal-hal baru akan timbul. Berikutnya, bab 5 yaitu uji pemasaran. 5.1 Penjualan. Dalam hal strategi penjualan, akan lebih banyak berkaitan dengan masalah distribusi, penyajian, dan tempat penjualan. Strategi yang biasanya dianut untuk pemasaran produk dengan skala kecil bersifat home industry, berupa makanan, biasanya adalah penganut penjualan langsung tanpa perantara. Hal ini sangat berlainan dengan produk-produk food maupun produk non-food yang sudah berskala industri menengah atas, yang suka atau tidak suka harus menggunakan jasa distributor untuk memasarkannya. Namun demikian, guna mengantisipasi penjualan mungkin dapat dilakukan dengan cara-cara baru, di mana kita tidak menunggu konsumen, namun justru kita yang mendatanginya. Cara yang kita gunakan adalah dengan pendekatan kepada tour leader untuk memasukkan martabak manis ini dalam menu makanan atau bisa saja keunggulan dari produk ini dijadikan oleh-oleh buat peserta tour. Cara yang lain yang juga dapat kita gunakan dalam menggunakan penjualan adalah dengan mendatangi instansi-instansi pemerintah atau swasta untuk melakukan penjualan langsung. Cara ini akan efektif dilakukan pada saat pegawai-pegawai tersebut sehabis kajian. 5.2 Studi hasil penjualan. Untuk melihat apakah penjualan sukses atau gagal, hendaknya kita harus memasang target penjualan. Target penjualan ini bisa ditentukan berdasarkan tiap hari, tiap minggu, ataupun tiap bulan. Toleransi untuk mengukur apakah penjualan kita baik atau tidak dapat dilakukan dengan angka pencapaian dalam persentase. Misalnya, apabila penjualan di bawah 65%, maka kita anggap gagal. Namun, sedemikian, pada tahap-tahap awal, kita tidak boleh memasang target terlalu optimis, mengingat produk yang kita jual ini masih relatif baru, sehingga belum banyak konsumen yang tahu. Baik, sekian dari saya penyampaian dari bab 4 dan bab 5. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Rifa. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat kami presentasikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Saya tutup presentasi dari kelompok 16. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.